lihat, dia juga ngelihat. Tatapan matanya itu dingin banget. Tatapan mata dingin banget ngelihat. Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, kali ini saya mau menceritakan pengalaman bertemu sosok. Ya, waktu itu sih pernah nggak teman-teman bertemu makhluk astral? Tapi pada saat kita bertemu itu kita nggak sadar kalau dia itu astral atau makhluk gaib lah ya. Nah, sadarnya itu setelah ketemu kita baru sadar. Jadi ini kejadiannya sih udah lama ya, mungkin sekitar 2016 lah. Waktu itu saya sama temen yang ojol indigo itu, kita mau ke salah satu pura di Gunung Salak. Itu kita mau ke Pura Jagatkarta. Nah, biasa kita kalau ke sana itu malam ya, entah jam 10 atau jam 11 kita baru naik, karena yang kita butuhkan di sana itu adalah menenangkan diri, bukan semedi ya semacam meditasi lah. Dan kita jalan dari Jakarta itu sekitar jam 10-an. Kebetulan kita lewat kan makin naik jalanannya itu di mana, Ciapus. Teman-teman mungkin yang tahu daerah Bogor pasti tahu Ciapus itu yang arah Pura Jagatkarta. Itu sampai lokasi sekitar jam 11, sampai di jalan Ciapus yang mau naik itu sekitar jam 11-an lah. Berdua naik mobil, kebetulan teman yang nyetir, saya duduk di bangku penumpang. Nah, pas jalanan itu sepi, karena kalau nggak salah itu malam Jumat atau malam Sabtu, saya lupa. Pulang kerja pokoknya. Pulang kerja ke rumah dulu, beres-beres, membersihkan diri dulu, baru kita naik. Nah, waktu di jalan itu ya, karena sepi ya, kita nggak mikir apa-apa, karena kita nggak kalau sesepi apapun kita nggak pernah berpikir bahwa oh di sini ada hantu, oh di sini ada yang nunggu atau apa. Cuman kalau ya kita lewat jembatan atau tempat-tempat yang konon katanya wingit ya, serem atau angker ya, kita cuma klakson aja sih, nggak pernah berpikiran oh di sini ada A, B, C nya, enggak. Nah, pas kita jalan, kita mobil naik, itu udah gelap, nggak ada motor atau kendaraan lain yang berpapasan atau yang ini bareng sama kita. Pas di satu titik itu saya melihat ada orang jalan kaki. Itu kan jalan kita naik, dia turun, jalan kaki turun. Itu saya masih ingat itu, dia tidak pakai alas kaki, nggak pakai sandal atau apapun. Terus dia pakai celana pendek, mungkin kayak model celana pangsi itu ya. Terus udah kayak bukan atribut tapi pakaian orang zaman dulu lah. Terus di sini dia pakai topi agak lebar, mirip salah satu kesatuan prajurit di Keraton Jogja. Nanti ya mirip seperti itu, cuman pakaiannya kalau Keraton Jogja itu identik dengan merah dan kuning kalau nggak salah. Kalau ini hitam semua. Nah, saya kira waktu itu saya yang lihat cuman saya kan. Kita papasan itu pas ini mobil orang itu jalan, saya melihat dia, saya lihat dia juga ngelihat. Tatapan matanya itu dingin banget, tatapan mata dingin banget, melihat gitu.
ya mungkin semacam kayak kita papasan sama orang yang nggak kenal ya, ya mirip seperti itulah. Kita papasan terus saya kira teman saya yang melihat, karena teman saya yang ojol indigo itu kan dia fokus nyetir kan. Pas selang kita naik sebentar itu saya nengok ke belakang, orang itu udah nggak ada, orang itu udah hilang. Terus saya nanya sama teman, kamu tadi lihat nggak orang? Oh lihat mas, lihat. Oh, potongannya ya kulitnya hitam kayak gitu, terus pakai pakaian orang zaman dulu lah. Terus saya nanya ke dia, tadi pas kita naik di bawah itu ada tontonan nggak? Ya mungkin kalau di Jawa semacam ketoprak, atau kalau Betawi ya mungkin ludruk, atau ya yang drama-dramaan seperti itulah, yang kayak teater atau apapun itu. Nah teman saya bilang, di bawah tadi kan sepi, nggak ada sama sekali, nggak ada acara, nggak ada hajatan, atau nggak ada panggung hiburan atau apapun itu, nggak ada. Nah saya baru bilang ke dia, kamu tadi lihat mas. Nah pas aku nengok ke belakang, orang itu udah nggak ada, dan itu nggak mungkin orang itu belok ke kiri atau kemana, karena posisinya di situ itu kiri adalah jurang. Jadi kita naik, sebelah kanan itu jurang, sebelah kiri itu tebing sama halaman ya, halaman orang lah dan rumah-rumah lah. Karena sebelah kanan itu udah pas posisi itu nggak bisa didirikan rumah atau apapun karena pas jurang. Saya cuman mikir, oh berarti tadi yang saya lihat dan teman saya lihat bukan manusia. Nah itu aja kan, kita jalan, akhirnya kita sampai ke lokasi puranya, Pura Jagatkarta. Kebetulan saya dan temen itu ya akrab sama salah satu Pak Mangku yang ada di situ. Kita sering ke situ, sering main, yang sering ngobrol ya mengenai apa ya, spiritual, mengenai kehidupan, bukan mengenai hal-hal yang berbau mistis atau metafisika, enggak, lebih ke ilmu hidup sebenarnya. Nah pas nyampe sana, sampai itu kita ngobrol sambil ngerokok, ngopi gitu kan, saya cerita ketemu dengan sosok. Terus Pak Mangku itu kan punya kemampuan ini ya, gampangnya indra keenam lah ya. Pada saat saya selesai cerita itu Pak Mangku cuma senyum. Nah, beliau bilang, beruntung kalian. Lah, saya bilang kan beruntung apanya, orang ketemu apa namanya, gampangnya ketemu jurik, ketemu demit, makhluk astral, makhluk gaib gitu kok beruntung, saya bilang gitu. Pak Mangku ini kan aneh-aneh aja. Enggak, kalian beruntung karena sering orang lewat di situ, mereka itu bukan melihat sosok manusia. Banyak orang yang lewat di situ melihatnya adalah sosok tinggi besar, badannya hitam kayak berbulu, atau tinggi orang, sosoknya tinggi banget. Ya mungkin kalau hitam berbulu itu mungkin mirip-mirip ya, mirip-mirip kayak genderuwo lah bahasanya. Tapi bukan genderuwo kata Pak Mang, mirip tapi bukan genderuwo, itu makhluk bangsa sendiri lah, bahasanya seperti itu. Saya juga nggak banyak nanya karena hal seperti itu juga nggak gitu kalau saya juga nggak gitu tertarik untuk menelisik, bertanya lebih dalam, enggak. Banyak dia Pak Mangku cerita, banyak orang kalau lewat situ itu ketemu makhluk yang aneh-aneh, pokoknya wujudnya bukan manusia, aneh-aneh dan cenderung menakutkan manusia. Berarti kalau kalian itu ketemu sosok itu dalam wujud manusia, sosok itu hanya ingin menunjukkan eksistensinya,
bahwa mereka ada di situ dan mereka tidak mengganggu siapapun. Pesannya seperti itu sih. Nah, itu tadi yang bikin kaget adalah biasanya orang yang diperlihatkan adalah sosok yang menakutkan, dan uniknya itu nggak tahu ya, mungkin kita juga sering ketemu sama makhluk-makhluk seperti yang berwujud manusia ya, yang kita nggak sadar kalau itu makhluk astral. Cuman yang saya heran adalah pada saat kita ketemu berpapasan, rasa merinding pun tidak ada. Rasa merinding, rasa takut atau sinyal, biasanya kalau orang ada sinyal kayak gitu kan langsung merinding, langsung kayak gimana lah, bahkan cenderung ada yang tiba-tiba mual perutnya atau apa. Kalau ini lebih ke kayak bertemu manusia biasa. Jadi saya ambil apa yang dikatakan Pak Mangku itu kan, akhirnya saya ambil kesimpulan sendiri bahwa gini, kalau kita itu tidak aneh-aneh dalam artian pikiran kita, terus kita lewat di satu tempat yang katanya horor atau wingit atau apapun, dan kita tidak berpikiran macam-macam, maka makhluk-makhluk itu pun juga akan susah untuk mewujudkan dirinya, mewujudkan sesuai apa yang di dalam otak bawah sadar kita itu. Kita takut akan apa? Apakah takut akan yang namanya pocong lah, atau takut yang namanya genderuwo lah, atau takut yang namanya apalah. Mereka nggak akan bisa mendeteksi ketakutan apa yang ditakuti manusia yang di depan mereka. Akhirnya apa? Mereka menunjukkan sosok orang biasa. Nah, kenapa orang-orang banyak yang diperlihatkan sosok hitam tinggi besar itu? Karena cerita di situ, orang ketemu dengan sosok-sosok seperti itu sudah ceritanya itu sudah dari mulut ke mulut, sehingga orang pada saat lewat di situ pikirannya dia adalah nanti ketemu sosok berwarna yang sosok hitam, sosok apa. Itu sih kalau dari kesimpulan hasil diskusi, hasil ngobrol saya dengan Pak Mangku seperti itu. Jadi intinya ya, kita bolehlah kita takut, tapi jangan sampai kita takut pada satu bentuk atau apapun. Oke teman-teman, sekian cerita dari Jiwa 22 ya, semoga bermanfaat dan menghibur buat teman-teman yang ingin sekedar cerita aja, karena mungkin pandangan orang mengenai metafisika beda-beda. Kalau ini dari versinya Jiwa 22 ya, seperti itu. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Jangan lupa klik like-nya, dan jika berkenan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Salam.